Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para murid, para salikin, jamaah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, baik yang di pondok maupun yang di Zoom-in dan Zoomiyat, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan haji kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Beliau masih muda, oleh Allah matanya tidak diperkenankan melihat, tapi kitabnya sangat banyak. Salah satunya adalah Ratib Al-Haddad, dan kitab-kitab tasawufnya menjadi rujukan dari banyak orang, banyak pengamal tarekoh tasawuf, karena ini sangat menyangkut kedalaman hati beliau dan menjadi rujukan kita semua. Karena itu mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Al-faslun, fasal, wa 'alaika bitul mukti wa kathratul julusi fil masajid biniyatil i'tikaf. Wa 'alaika, dan hendaklah kamu semua, bitul mukti wa kathratul julusi, dan mesti bagimu untuk berlama-lama diam, menetap, wa kasratul julus, dan memperbanyak duduk, fil masjid, di dalam masjid. Apa? Biniyatil i'tikaf, diniyati i'tikaf. Fa innal masajid buyutullah, karena masjid itu sesungguhnya adalah rumah Allah. Wa akhabul baqa'i ilahi, dan Allah merupakan menjadikan masjid untuk berjumpa, liqa, dalam arti kita ibadah mahdhah. Dan itu juga menjadi baqa' ilahi, tanah area yang paling dicintai, ahabba ilallah. Jadi masjid adalah area yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu waqala as-salatu wassalam, Rasulullah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau masuk masjid, niatilah i'tikaf. Karena i'tikaf menjadi bagian dari kedalaman, membersihkan, ketenangan, membeningkan dalam rangka berhubungan dengan Allah. Karena i'tikaf, wukuf itu kan diam. Jadi kita diam, merenung menuju Allah. Karena itu i'tikaf yang baik menurut sebagian ulama mengajari pasti harus punya wudu kan. Dan i'tikafnya itu diam, istighraq menuju Allah. Kalau teman-teman yang sudah suluk, ada makom disebut makom wukuf. Jadi wukuf itu khudur mujallasah ma'allah, diam, duduk, khudur, hadir, hatinya
tertuju pada Allah. Jadi itu, kalau masjid jangan sekedar masjid masuk, tapi niati itikaf. Walau sa'ah, walau sebentar, itu pahalanya sangat luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza ra'aitahum rajulun ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sampai bersabda, apabila kita melihat seseorang yang ia terbiasa masuk masjid, maka kalian bersaksilah bahwa orang itu adalah menunjukkan imannya yang kuat. Jadi lebih baik kalau susah itu masuknya ke masjid, karena manusia itu tidak ada yang tidak pernah susah, selalu ada masalah. Masuk masjid, diam, khudur, dituju pada Allah, insya Allah itu akan ada ilham biasanya, sedang apa menyelesaikan masalah. Karena itu para murid, para salikin biasanya saya menyarankan kalau lagi susah wukuf saja. Kalau lagi ada masalah, punya hajat anak, cucu, dirinya ada masalah pribadi, masalah ekonomi, wukuf saja di dalam masjid. Insya Allah itu akan ada al-himmatul aliyah, himmah yang tinggi, cita-cita, inspirasi dari Allah untuk menyelesaikan kehidupannya. Sehingga Allah bersabda di dalam At-Taubah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa'addada alaihissalam fi syab'il ladzi yudilluhumullahu fi dhilli arsy yauma la dhillan illa dhilluh. Dan orang yang telah diperhitungkan Allah dalam 7 golongan yang Allah selalu menaungi, ya, arsy-Nya berkeliling, dan itu hanya diberikan kepada orang yang suka masjid, masuk masjid, dan tidak ada naungan kecuali Allah. Ya, yaumul la dhillun la dhilla illa dhilluh. Jadi orang yang di masjid itu selalu dinaungi arsy, selalu menaungi pada orang-orang yang terbiasa masuk masjid. Faqala, Rasulullah juga bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilahi. Dan seorang yang hatinya terkait dengan masjid, apabila ia keluar dari sana, ia kembali ke sana. Jadi orang yang keluar masuk masjid itu adalah alladzi bidhilli arsihi. Jadi arsy itu mengelilingi pada orang yang selalu masjid. Jadi kalau orang cukup kilometernya, cukup meternya masuk masjid, itu selalu arsy-nya itu menyaksikan. Apalagi apa itu, kamarnya atau asramanya itu mepet dengan masjidnya. Jadi kalau susah ke masjid. Bapak-bapak sekalian saya hormati, walakin alaika halal julusi fil adabi wal ihtiram. Akan tetapi kalau kita masuk masjid, julusi, masuk masjid dan duduk, fihi, ketika masuk itu bil adabi, dengan pakai adab, wal ihtiram, dan penuh dengan tata krama untuk memuliakan Allah dan memuliakan Baitullah tadi. Jadi disebut dengan buyutullah. Jadi jangan selonjor, maaf, jangan tiduran di dalam masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau capek pikir masuk kamar, berlentang sedikit. Nanti kalau di masjid karena dingin tidur.
Yang tertawa kayaknya pernah tidur di masjid. Itu ya Bapak ya. Memuliakan dengan adab. Adabnya menghadap kiblat, ya. Maaf jangan membawa HP, ya. Apalagi HP-nya pakai alarm itu nanti ganggu yang sholat. HP itu ditinggal saja di HP-nya saya ajak sholat toh. HP-nya biar di saja. Bapak sekarang saya lanjutkan. Wal imsaki an fudulil kalam, dan menahan diri dari bicara yang tidak perlu, yang berlebih-lebihan. Fadlan anil mahduri minhul wal haram, terlebih pembicaraan yang dilarang dan yang diharamkan. Jadi kalau di dalam masjid mohon izin tidak ngobrol. Masjid itu khusus zikir dan sholat. Kalau di serambi boleh, tapi kalau di dalam masjid sebaiknya tidak. Apalagi lagi ada yang zikir, ada yang sholat, itu nanti ganggu konsentrasi khudurnya itu. Fa in badalaka tahaddutsu bisa'in min umurid dunya, lalu jika muncul perbincangan di dalam masjid itu urusan dunia, mana ini kita mau jalan kemana? Gimana? Ayo ini saya punya dagangan emas 24 karat, berliannya berapa karat itu? Jual beli toh? Nah ini nggak boleh di dalam masjid. Kalau di serambi masjid boleh, tapi dalam masjid jangan bicara urusan masjid. Kalau orang mengajak seperti itu, maka kita nggak usah tanggapi. Dan kalau terpaksa berbicara, fa'abras ila kharijil masjid, sebaiknya kita keluar masjid. Ya. Wala tastaghil fil masjidi illa bil ibadah, dan jangan kamu menyibukkan dirimu di dalam masjid illa bil ibadah, kecuali ibadah. Sholat, zikir, wukuf, ya. Sholat, zikir, wukuf, itu aja. Karena itu indah banget. Faqat li'annahu lam yubna illa liyubadallahu fihi. Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun kecuali untuk beribadah kepada Allah. Karena itu disebut dengan buyutullah, rumah Allah. Bapak sekalian, demikian ya adabnya masjid itu fil adab wal ihtiram, penuh dengan adab, hudur, punya wudu, dan memuliakan tempat. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah telah mengizinkan untuk mengeraskan suara dan menyebut namanya di sana. Jadi kalau kita habis sholat kan kita dahar, jahar. Jadi la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Jadi kalau kita habis sholat, pikirnya kan itu minimal subhanallah 3 kali, 33, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar 33, sholawat 33, dan la ilaha illallahnya 33, nafi isbatnya itu. Dan juga ada yang sir, kalau sudah sendiri pikirnya sir, Allah, Allah, Allah berapa kali itu ya ibu ya. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberi kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas kalau memang dekat dengan Allah. Dan itu tempatnya di masjid. Wa idza dakhaltal masjid faqaddim rizluka yumna, dan apabila kamu memasuki masjid, apa yang didahulukan? Tangan, kaki kanan. Oke.
Dan doanya Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah kami bersalawat atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat. Rasulullah mengatakan, saya masuk surga ini la bil amali, bukan karena amal saya. Tapi Rasulullah mengatakan, saya masuk surga karena rahmat wa ridho. Jadi jangan pernah kita jadi tracer dan orang bangkit. Kalau orang bangkit itu kan tahu debit kreditnya, amalannya ini dicatat, yang jelek dicatat. Oh, saya masih banyak, masih surplus amalannya, itu bangkit. Tapi kalau dalam urusan ibadah kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Tapi kalau amal kita yang jelek pasti kan dicatat. Tapi yang baik, karena masih ada penyakit 3 itu apa? Takabur, riya, ya. Kemudian hasad. Nah, itu yang menyebabkan amal-amal kita tidak diterima. Wala tajlid hatta tusalli rak'atain, jangan duduk di dalam masjid sebelum sholat tahiyatul masjid. Fa illam tamakkan minas sholati faqul arba'i marrah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau misalkan tidak sempat karena waktunya mepet, sudah iqomah, ya sholat nanti ketinggalan rakaat awalnya, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Fa idza kharajta minhu faqaddim rijlaka yusra. Kalau sudah keluar masjid, yang didulukan apa Ibu? Bapak Ibu kan kaki kiri. Doanya sama, cuma diganti. Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlika. Kalau yang pertama rahmatika, kalau masuk. Kalau keluar fadlika. Fadlika itu fadilah, ya, fadlika. Jadi itu semua pintu-pintu anugerahmu berikan kami ya Allah. Ini kan orang baru masuk masjid, sholat, pikir, ya, kemudian kita keluar, ya Allah anugerahmu, ya, mau kerja enak, mau berangkat ke kantor suasana enak, mau cari rezeki kontrak-kontraknya dipermudah karena kita biasa untuk keluar masuk masjid. Qala al-mu'allif a'udzubillahi minasyaitonir rajim wazid a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tambahilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau keluar itu kita kan mau rezeki, mau balik ke rumah, mau ke kantor, maka kita mohon pada Allah dari godaan setan, jin, wa junudih, dan bala tentaranya jin itu. Wa idza sami'tal mu'adzin faqul misla ma yaqul. Kalau Anda kita dengar muadzin yang adzan, ikuti. Allahu akbar, ikuti. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, diikuti terus. Illa fil haltaini, ya, kecuali hayala sholah, hayal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Dan dengan itu maka lakukan itu semua. Wa fit taubib, wa fit taswib. Taswib itu hanya ada di dalam adanya sholat subuh. Sholatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Sodaqta wa bararta.
Ini yang adzan jangan dilupa ya. Jangan salah. Biasanya as-salatu khairun minan naum. Naumnya yang panjang. Mestinya dibalik. As-salatu khairun minan naum. Nah, gitu. Ini yang adzan ini ya biasanya itu naumnya tuh panjang, berarti ingin tidurnya tuh panjang ya. As-salatu khairun minan naum. Nah, naumnya kecil aja, pendek aja. Naum kayak di adzannya Mekah itu loh. Ya, maka jawabnya sodakta wa barata. Fa idza farta min jawabi fasholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila kamu telah selesai muadzin, kita baca doa. Tsumma qul Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadal wasilah wa fadilah wal afsu maqama mahmudal ladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Karena apa? Wa aktsir minad du'a bainal adzan wa iqamah. Perbanyaklah doa antara adzan dan iqamah. Doa apa saja? Doa kebaikan, doa rezeki, doa anak, doa pangkat, doa kerjaan, doa di situ. Karena apa? Liqouli alaihi salam ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Insya Allah dikabulkan. Jadi jangan diam. Jadi doa sampai sholat, sampai masuk qomat kemudian sholat. Nah, itu mengapa Bapak Ibu sekalian, ini di keluarga di kampung-kampung dulu, misalkan di musola-musola yang NU itu sebelum sholat kan ada doanya. Dan kita kalau pagi itu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum sampai tekluk-tekluk sampai ada yang ngantuk ya itu ya. Ya artinya bainal adaini la yuraddu idza du'a. Jadi kalau kita doa di antara dua adzan itu tidak ditolak. Artinya itu bagian dari al-waktu mustajab, waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa min du'ail warid fi hadil waqti, dan di antara doa yang datang dari Rasulullah waktu antara dua idzan itu apa? Dua adzan itu apa? Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu selamat sejahtera dunia dan akhirat. Ini urusan kebiasaan Bu ya. Baik. Kalau biasa refleks. Kalau tidak biasa doa, biasanya habis itu masih noleh kanan noleh kiri. Ya, saya lihat ada begitu mau adzan duduknya sudah di mana? Duduknya sudah di soft, itu lebih baik. Jangan iqamat baru unduk cari soft. Nah, jadi lebih baik sudah jelas adzan duduk aja di soft sambil sholat sunat, zikir dan doa. Ini biasanya yang paling enak tempat itu yang paling belakang ya Bu. Sendiri. Begitu qomat baru berdiri nyari soft. Sebaiknya duduk. Ya, duduk yang baik sambil berdoa. Wa qala al-mu'allif badal kitab wa qad waradal hathu fi sunnati ala hadhihi du'a fi ghairi hadzal waqtu, dan sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa hadis-hadis ada beberapa yang dibaca di dalam waktu tertentu, termasuk doa-doa antara dua adzan, iqamah tadi, adzan dan iqamah. Fa'alaika bi fa'innahu min asma'il adyah wa afdhaliha, maka mestilah bagimu mengamalkan doa ini
karena sebenarnya doa ini termasuk doa yang paling menghimpun dari doa-doa yang utama tadi. Jadi Bapak sekalian, yang itu penting antara doa-doa di dalam masjid, khususnya doa adzan. Wa 'alaika bil mubarakati bi sholati awal waktu. Jangan lupa bersegeralah sholat as-sholatu alal waktiha, di awal waktu, jangan di akhir waktu. Syarif, asar dan maghrib, kemudian apalagi ribsa, maghrib dan isya. Sholatnya awal waktu. Bihaitsu la yu'adzinul mu'adzinu li kulli maktubah, dengan sekiranya muadzin tidak akan adzan untuk setiap sholat fardu illa wa qad tawadda wa hadarta fil masjid, kecuali sungguh kamu telah berwudu dan kamu telah hadir di dalam masjid. Apalagi Jumat ya, belum qomat, masih duduk di pojok sana, waktunya khotibnya khutbah masih merokok, itu kan masih kan alasan belum adzan, belum qomat. Padahal itu tidak baik, karena khutbah itu menjadi salah satu bagian dari sholat Jumat itu. Fa illam taf'al dzalika fal aqal min an ta'khudha fil isti'adzati li shalah. Lalu jika kamu tidak melakukan hal itu, jangan kurang dari kamu mengerjakan dalam persiapan untuk sholat. Zikir-zikir tadi, min hina tasma'ul adzan, dari semenjak kamu mendengar adzan. Setelah adzan terus zikir. Rasulullah berkatakan, Rasulullah bersabda, fadlu awalil wakti al akhirah ka fadlil akhirah ala dunya. Bedanya keutamaan al waktu sholat dengan akhir waktu sholat seperti akhirat dan dunia. Jadi kalau sholat di awal itu fully for akhirat, jadi untuk akhirat. Tapi kalau belakang berarti agak, bahasa Jawanya apa ya, ngelirwakno itu apa ya? Agak menyepelekan akhirat. Nanti aja, masih ada apa waktu kok, sik dawa. Awalul waktu ridwanullah wa akhirul afullah. Awal waktu adalah ridha Allah dan akhir waktu ampunan Allah. Yang kita cari adalah dua-duanya, ridha Allah dan ampunan Allah. Jadi karena itu lebih baik kita adalah sholat di awal waktu. Wa 'alaika bil muhaddi 'ala sunnanir ratib allati arsada syar'u ila fi'liha. Hendaknya kamu melihara sholat-sholat sunat rawatib yang syariatnya telah ditujukan kepada kamu, fi'liha, yang hendaknya kamu kerjakan. Sholat rawatib, ibu bapak sekalian, kita beragama Islam, ya ini orang Jawa, Islam Isa. Isaknya itu qobliyah dan ba'diyah. Subuh qobliyah saja, tidak ada sholat sunat setelah subuh sampai dengan sholat suruh, jangan ada sholat. Ya, luhur Islam, itu qobliyah dan ba'diyah. Asar qobliyah saja, tidak ada ba'diyah. Sholat rawatib ya. Kemudian Islam kan, maghrib. Ini orang Jawa itu enak ya, Islam. Itu maghrib itu hanya di ba'diyah. Tidak ada sholat sunat rawatib qobliyatul maghrib. Ini saya masih banyak melihat sholat apa qobliyahnya. Boleh sholat, tapi sholatnya adalah tahiyatul masjid atau sholat mutlak. Boleh masuk masjid sholat mutlak atau sholat tahiyatul masjid. Jangan ada qobliyatul maghrib, tidak ada. Habis subuh juga tidak ada. Wahdar an tatahalla bitarki syai'in minha,
berhati-hatilah jangan kamu sering meninggalkan sholat rawatib itu. Lama-lama males. Betul. Kalau nggak sholat rawatib nanti males. Tahu-tahu sholat langsung itu nggak ada qobliyah, nggak ba'diyah. Kita harus jaga. Wa ma fataka min halin utrin fabadi bi qadaihi, dan apabila bahkan imam yang mungkin kita insyaallah sudah sampai bagaimana sholat dan masjid, dan ini masih ada yang bisa kita bahas di lain waktu. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.